Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Bantu Nikah dimanapun berada? Terima kasih sudah menjadi teman setia kami untuk bisa mengawali dari awal sampai akhir perjalanan Bantu Nikah batch pertama lah gitu ya, bantuan pertama kita. Dan alhamdulillah kita sekarang sudah ada dimasukin sesi untuk diskusi dengan para vendor. Ya, harusnya sih ketemuan para vendornya ngomongin. Nah, tapi karena memang terhambat dengan PSBB gitu ya, dengan pandemi dan yang lain, tidak membuat kita akhirnya Bantu Nikah jadi stop. Tapi kita akan berpikir gimana caranya kita untuk terus melakukan. Dan insya Allah kita akan online meeting sekarang via Zoom ya, dengan para vendor yang insya Allah mau bantu. Mereka orang-orang tulus, ikhlas, yang punya visi yang sama untuk bisa membantu mewujudkan pernikahan impian dari orang yang mau kita bantu. Baik, kita akan langsung coba untuk menghubungi via Zoom ya, dari saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, para vendor Bantu Nikah. Assalamualaikum. Join ya, wait kopi dulu ya. Oke. Bismillah. Oh ini. Oke. Oh, saya ini. Nah, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang lain boleh suaranya, audionya diaktifkan juga. Kita mau kenalan dulu nih sebelum kita mulai rapatnya. Yang udah hadir ini tes siapa? Telis. Dari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar, tapi kok saya nggak bisa melihat. Iya, videonya kok nggak kelihatan. Videonya harus dinyalain coba deh. Ada ini, ada audio, ada video. Boleh sama-sama ngeliatin wajah nggak? Oke, kita mulai ya. Kita mulai deh. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keluar nggak sih suaranya, Kak? Keluar ya? Jelas nggak? Kalau saya jelas suaranya. Jelas suaranya aman. Yang jumhur belum ada suaranya, tapi videonya udah ada. Baik, kalau udah semua teman-teman, saya izin untuk memperkenalkan diri. Saya Setia Furqan Khalid, saya founder Kelas Jodoh dan juga Bantu Nikah. Saya ucapkan juga brand Syar'i juga. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang udah hadir dan sudah memenuhi rapat kita. Saya pertama-tama saya minta maaf kalau kita nggak bisa hadir langsung karena kita memang terkait PSBB ya. Jadi nggak boleh kita berkumpul-kumpul gitu. Jadi kita kumpulnya online aja. Tapi ini sedang direcord. Jadi teman-teman insya Allah ini video juga main, ini juga sedang direcord supaya nanti kita bisa sampaikan ke teman-teman di seluruh Indonesia via YouTube, via Instagram gitu, bahwa kita nggak main-main, kita benar-benar ingin bantu orang untuk nikah. Nah, saya nggak mau Bantu Nikah ini terkesannya jadi kayak nikah massal, bukan nikah massal, bukan juga kayak nikah seadanya, bukan juga gitu ya. Justru Bantu Nikah itu ingin mewujudkan impian pernikahan seseorang atau satu pasangan untuk bisa menikah. Tapi orang itu harus berkualitas. Maka kita punya spesifikasinya, kita punya satu standar gitu ya yang memang kita pilih nih. Nah, alhamdulillah teman-teman semua, ini laporan dari Bantu Nikah. Saya cek tadi sama Teh Ayu. Dari awal kita menyeleksi ada sekitar 500-an yang masuk orang yang ingin mendapatkan Bantu Nikah. 500 orang itu kita seleksi jadi 10 orang terbaik. Dari 10 orang profil di vote akhirnya jadi 3 orang terbaik. Dari 3 orang terbaik di vote jadi 2 orang terbaik. Atau 2 pasangan terbaik ya. Dari 2 pasangan terbaik, alhamdulillah kemarin kita sudah pilih 1 pasangan terbaik. Walaupun kita berat juga karena 3-tiganya keren, dan bahkan dari kandidat 3 Bantu Nikah ini yang salah satunya sekarang sudah menikah. Jadi tinggal 2 yang belum nikah ya.
kita sih inginnya bantuin semuanya untuk bisa mewujudkan pernikahan impian. Dan harapan kami bukan cuma untuk mengangkat mereka yang mau dibantu, tapi mengangkat teman-teman vendor yang punya value, yang punya nilai sama-sama ingin bantu dan juga sama-sama dipromosikan ini untuk bertumbuh bersama. Maka itulah awal mula kenapa ada Bantu Nikah dan ada Brand Syar'i, seperti itu ya. Nah, teman-teman semua, alhamdulillah kita sudah memilih dari sekian banyak orang dan kita sudah memilih namanya Kang Giva sama Teh Alifa. Nanti mungkin kalau ngomongin tentang siapa Kang Giva dan Teh Alifa akan lebih banyak dibahas oleh Teh Ayu di lain kesempatan. Cuma nanti profilnya bisa dilihat juga di Instagramnya Bantu Nikah gitu ya. Nah, saya izin share screen tentang laporan ya. Sebentar. Nah, akhirnya alhamdulillah dari kemarin saya udah langsung datang ke rumah orang tua beliau, ketemu sama orang tuanya, ketemu sama beliau. Masya Allah usianya masih 21 tahun, masih kuliah, tapi juga belajar untuk usaha, belajar untuk ngajar juga, dan dia komitmen untuk nikah di usia muda sama pasangannya yang sama-sama satu kelas di Unisba, betul ya? Dan saya lihat rumahnya juga Masya Allah memprihatinkan sekali, orang tuanya juga, tapi mereka orang yang baik, orang tuanya juga baik, keluarga baik-baik, dan menurut saya sangat layak untuk bisa dibantu. Begitu juga sama Teh Alifa, prestasinya bagus, banyak aktif di organisasi, banyak aktif juga membantu orang-orang di sekitar. Nah, menurut saya ini sangat layak untuk bisa kita bantu. Oke, saya mau coba buka presentasi Bantu Nikahnya sebentar. Nah, ini kelihatan ya share screen-nya. Oke, kita lanjutkan. Siap. Bantu Nikah, kita lanjut ke bawah sebentar. Oke. Salah. Gimana? Ke bawah. Nah, ke bawah. Geser sini. Nah, ini ya. Ini ya, yang pertamanya. Nah, ini tujuan dari Bantu Nikah sendiri ya. Tujuan dari Bantu Nikah adalah untuk tujuannya adalah untuk mewujudkan pernikahan impian yang syar'i untuk calon pasangan yang memiliki sebuah kisah inspirasi dan merupakan seorang hafiz atau hafizo atau margot atau aktivis masjid atau komunitas hijrah yang terkendali finansial. Jadi jelas banget tujuan kita seperti itu, teman-teman. Jadi ketika sekarang kita mau ngebantuin teman-teman yang memang sesuai sama tujuan kita, ya alhamdulillah ini sesuai dengan target kita di awal. Dan kita juga kerjasama sama satu vendor namanya Beramal Jariah, ya seperti kitabisa.com untuk menggalang dana. Dan alhamdulillah sampai hari ini dana yang terkumpul 17 juta dari sekitar berapa partisipan ya? 100-an orang. Alhamdulillah berarti responnya sangat bagus dan all of them gitu ya. Semua uang itu tidak ada satu perak pun yang akan kami ambil. Itu akan kami salurkan langsung untuk si yang dapetin Bantu Nikah ini gitu ya. Baik itu berupa nanti catering, baik itu berupa nanti modal usaha dan juga kebutuhan-kebutuhan yang lain gitu ya. Begitu juga bantuan dari teman-teman itu sangat membantu untuk mewujudkan pernikahan impian gitu ya. Selanjutnya nanti kalau ada pertanyaan di akhir ya boleh ya. Sebentar. Nah, belum kelihatan ya. Di sini juga saya akan bahas program Bantu Nikah. Nah, ini program Bantu Nikah merupakan program dari Setia Korban Kelas Jodoh, SFK, dan juga Brand Syar'i. Program Bantu Nikah ini tujuannya membantu para calon pasangan yang sudah siap untuk menikah tetapi terhalang biaya, serta calon pasangan yang kita bantu memiliki sebuah cerita yang menginspirasi. Dan untuk para hafiz Quran yang mempunyai keinginan untuk menikah secara Islami, kami sebagai platform pernikahan Islami ingin mempermudah para calon pasangan untuk menikah dan untuk perjalanan cintanya akan kita liput dari awal pertama sampai nanti pernikahannya.
Jadi kita liput nih dari awal seleksi sampai sekarang diskusi sama teman-teman vendor, sama nanti juga fitting baju, sama juga nanti cek muat misalnya gitu ya, sampai nanti ke pernikahannya. Insya Allah semuanya akan kita masukkan ke YouTube dan kredit titelnya insya Allah akan masuk teman-teman, dan kita juga bantu nanti di up di story Instagram untuk bisa membantu teman-teman vendor bisa dapetin follower-followernya juga, karena kita ingin menginspirasi teman-teman yang lain untuk menikah secara syar'i, islami, sederhana tapi penuh hikmat gitu ya, dan mengesankan. Selanjutnya sedikit lagi sudah ya, ada tiga sosial media yang kita pakai. Yang pertama Instagram Bantu Nikah ID, dibantu dengan Instagram saya Setia Furqan Holid, juga Instagramnya Kelas Yudo. Websitenya di bantunikah.id bisa dicek, dan juga YouTube-nya Bantu Nikah ya. Lalu kita lihat lagi konsep pernikahannya yang kita ingin harapkan. Konsepnya ini seperti ini. Jika ada dua konsep ya, karena awalnya kita ingin konsepnya sesuai dengan konsep pertama kita. Ini konsep pertama kita ketika kondisi sudah normal. Maksudnya yang udah pandeminya sudah berakhir dan sudah boleh menikah secara biasa gitu ya. Yang pertama, skenario pertama itu tempat pernikahan di rumah makan Ponyo di Cinunu gitu ya, itu kebetulan teman saya juga. Yang kedua, mengundang sekitar 100 tamu undangan, sudah termasuk vendor, namun bisa memungkinkan jika kandidat ingin menambah kuota tamu undangannya, karena rencananya kayak Alifa juga ingin nambah jadi sekitar 200-an ya gitu ya. Terus tamu undangan makan seperti biasa di acara pernikahan, foto bersama tamu undangan, ada hiburan. Konsep yang dipakai seperti pernikahan biasanya itu ada resepsi, live streaming di IG Bantu Nikah, membuat kartu undangan fisik, souvenir, akad dan resepsi. Itu konsep pertama seperti biasanya pernikahan gitu ya. Namun kalau konsep kedua, jika kondisi masih COVID dan terbatas, nah ini juga yang kami pikirkan. Jadi rencana itu awalnya kita ingin di tanggal 19 Juni. Kita ingin pernikahan itu di 19 Juni, tapi ketika dinegosiasikan oleh kami ke orang tua beliau, ternyata orang tuanya agak keberatan karena di bulan Juni itu ada pernikahan yang sama juga saudara dekatnya. Jadi diundurlah, tapi saya bilang kalau sampai Agustus saya nggak bisa, karena kita juga harus meliput dan harus mempertanggungjawabkan sama semua vendor dan yang berdonasi gitu ya. Nah akhirnya disepakati di tanggal 12 Juli. Hari Minggu tanggal 12 Juli insya Allah itu akan kita fixkan gitu ya. Sudah disampaikan juga ke dua mempelai gitu, dua calon mempelai dan juga dua calon orang tua gitu dan mertua. Di sini konsepnya seperti ini, makan sederhana bersama keluarga kedua pasangan saja, karena kalau nggak salah dibatasi ya, cuman mungkin sekitar 30 orangan ya, atau 10 orangan, nanti kita lihat. Mungkin saja ada perubahan-perubahan, karena kurang lebih kalau masih di COVID kayak gini, kemarin pemenuh itu sekitar 10 sampai 30 orangan. Makan sederhana, yang kedua memutar video ucapan dari para donatur dan teman-teman yang lain di hadapan pengantin. Catering hanya sekitar 30 pieces. Tempat acara pernikahan di rumah mempelai perempuan dan dekor untuk rumah. Lalu hanya mengundang keluarga kedua pasangan maksimal 10 orang, yaitu CPP, calon pengantin pria 1, calon pengantin wanita 1, KUA 1 orang, orang tua 4 orang karena kedua belah pihak, saksi 2, fotografer. Yang jelas 10 orang itu hanya vendor saja, make up, videographer dan lain-lain. Live streaming di IG Bantu Nikah juga. Tamu yang tidak hadir bisa nonton live streaming. Tidak membuat kartu undangan fisik tapi kartu undangannya digital. Semua hadir pernikahan wajib cuci tangan atau memakai hand sanitizer, jadi memang harus lebih bersih ya. Menyediakan hand sanitizer di depan atau belakang tempat acara, diberikan masker kepada seluruh hadirin, dan untuk pengganti perempuan dan ibu pengantin dari pihak laki-laki dan perempuan wajib menggunakan niqab. Jadi kita akan setting untuk tampil tetap bagus, tetap cantik, tapi dengan cara yang lebih elegan lah gitu ya. Salah satu dengan pakai niqab. Acara pernikahannya rencananya ini di tanggal 12 Juli 2020. Ya kita berdoa mudah-mudahan sih pandeminya sudah tidak ada lagi, sehingga teman-teman juga para vendor nikahnya juga sudah biasa lagi gitu ya. Tapi kan kita harus siap dengan plan A, plan B. Kalau plan A-nya ya sesuai dengan ideal, tapi kalau plan B-nya ya
kita harus siap dengan plan B. Kalau saya sih terinspirasi ya, justru kita ingin buktikan kalau masih pandemi, bisa nggak sih kita nikah saat pandemi gitu. Dan ini insya Allah jadi viral. Saya inginnya dapetin viralnya, bahwa ini ada nih orang yang dibantu nikah dan itu pun pakai online, ketemuannya bisa online, terus juga ngobrol sama para vendornya juga dengan online, tapi nikahnya nggak online gitu ya, nikahnya offline gitu, tapi juga diliput online gitu. Dan ini insya Allah akan menginspirasi banyak orang lain untuk menikah seperti ini gitu ya saat pandemi gitu. Nah ini mungkin salah satu cara kita untuk kreatif supaya, karena sekarang sampai hari ini banyak orang yang ketakutan dan bahkan akhirnya cancel nikah cuma gara-gara pandemi. Dan kita ingin membrainstorm mereka atau juga membrainwash mereka bahwa kita tetap bisa nikah kok dengan cara sesuai dengan protokol kesehatan saat pandemi gitu ya. Lalu kategori vendornya, ini rencananya MUA, ada Vinka, ada Alis Makeup, ada Hizki, fotografer Jumhur Pradana, Polri, Syarif Tilawah, Syarifuddin Misbah, makasih banyak ya. Seserahan ini insya Allah sudah ya, sudah siap semuanya. Dari Ayuri Hijab, Himcare, Okraf, Madinah Quran, terus juga Aufa Tumbler, Jami Syar'i, Najwa Hijab, Najwa Shihab, salah banget. Cetak album foto Lumina Project, makasih banyak. Videografi Kak Umar ya dari tim Bantu Nikah. Atier itu Vinka. Terus dekorasi Ponyo atau decorationbandung.id, catering dan WO setiap break. Ini rencananya, nanti mungkin bisa berubah juga. Lalu di sini email Bantu Nikah, @gmail, WhatsApp-nya 081290161003. Dan ini alamat kami di Taman Persada Residen nomor B2 nomor 29 ya, Margasari Kecamatan Buah Batu. Seperti itu teman-teman, informasi dari saya. Silakan nanti kalau mau ada diskusi, mau ada pertanyaan, kita buka sesi tanya jawab supaya kita bisa lebih paham nanti dengan apa yang harus kita siapkan. Karena ini sebentar lagi kan mau 10 hari terakhir, takutnya kita nanti agak susah untuk komunikasi. Mungkin kita akan mulai lagi komunikasi sekitar seminggu setelah Lebaran gitu ya. Nah jadi sebelum nanti Lebaran mungkin masih bisa koordinasi sama Teh Ayu sebagai admin di Bantu Nikah dan juga Brand Syar'i. Nanti kalau sudah mendekati di mungkin H+7 Lebaran kita bisa koordinasi ulang. Mungkin kayak gitu ya Teh Ayu ya. Silakan kalau saya stop dulu sharingnya. Silakan kalau masih ada yang mau ditanyakan dari teman-teman, apakah ada yang mau didiskusikan biar paham, silakan. Saya kasih kesempatan. Udah pada paham? Mohon maaf, saya ingin bertanya. Boleh. Untuk make up ya. Untuk make up pengantin kalau nggak salah sama Teh Vinka ya. Iya, katanya. Ya. Itu nanti ada trial make up-nya enggak? Ada trial make up nggak? Nggak ada katanya. Oh, termasuk dengan yang CPP juga enggak? Nggak. Oke. Siap. Terus nanti kan tadi disebutkan ada semacam videonya ya, kayak misalnya pengantin pas fitting, Betul. ada di video gitu, Betul. di dokumentasi maksudnya. Iya betul. Terus kalau misalnya untuk CPW, CPP-nya gimana? Sama di video juga. Sama. Sama. Oh, oke. Iya. Karena kan kebetulan untuk make up ya dan attire itu kan lokasinya beda-beda gitu. Apakah nanti si tim videografernya itu datang ke masing-masing rumah MUA atau di satu tempat sekaligus Iya, gitu? di satu tempat aja. Jadi mungkin langsung ya. Langsung saat acara ya. Mungkin langsung saat acara Teh. Oke, udah Mungkin pada nanti paham? selebihnya ke Teh Ayu mungkin ya. Iya, betul. Soalnya takutnya oh iya ingat ini ke Teh Ayu aja mungkin. Siap. Jadi insya Allah setelah ini yang penting saya gambaran besarnya aja. Nanti teknikalnya insya Allah Teh Ayu akan ngadain mungkin bisa berpuasa khusus ya untuk ngobrolin sama teman-teman semua. Saya cuma ingin sampaikan ucapan terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang udah mau bantu
mudah-mudahan dimudahkan rezekinya, dilancarkan juga usahanya gitu ya. Amin. Terus juga ini mudah-mudahan jadi Amin. jalan kita untuk semakin banyak orang-orang yang mau memilih teman-teman vendor karena mau ngebantu orang, insya Allah. Jadi saya inginnya sih gini mikirnya, gimana caranya ini adalah ajang untuk bisa memperkenalkan semua vendor yang satu visi sama kami untuk bisa orang lain tuh pada ngambilnya ke teman-teman gitu loh. Tapi dengan cara kita bantu orang gitu loh. Dengan membantu orang mungkin CSR-nya teman-teman. Nah insya Allah ini akan membuat mudah-mudahan rezeki kita juga makin lancar dan juga proyek-proyek pernikahan juga makin banyak buat teman-teman semua. Itu niat kami, nggak lebih dari itu. Kemarin ada kasus yang lucu ya. Jadi bapak ibu dari bapaknya lah ya, bapaknya yang mau kita bantu tuh curiga sama kami gitu. Nanti setelah nikah kami dibantu, apa yang harus kami lakukan? Jangan-jangan kami harus seperti ini. Saya bilang, Pak, nggak ada sedikit pun niat kami untuk ngapa-ngapain bapak. Cuman bapak yang penting di video, ibu di video. Karena kami juga harus bantu para vendor. Saya bilang gitu. Iya, saya takutnya nanti ujung-ujungnya aja ada ini harus gini. Enggak, Pak, gitu. Atau jangan-jangan kayak nikah banyakan gitu, nikah massal. Saya bilang bukan gitu juga. Kita konsepnya beda banget. Justru kita ingin menonjolkan kehebatan teman-teman vendor gitu ya, bahwa nih kita bisa loh ngebuktikan bahwa nikah secara Islami, nikah yang impian buat banyak orang itu bisa untuk membantu orang juga, tapi nggak jadi malah murahan. Justru konsepnya harus elegan. Nah, gimana caranya itu diwujudkan oleh bantu nikah? Mungkin itu closing dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua karena limit waktu juga nih, gitu ya. Nanti next time insya Allah Teh Ayu akan banyak koordinasi di WhatsApp dan atau juga mungkin di meeting seperti ini. Terima kasih teteh-teteh semua, akang-akang hatur nuhun sadayana. Ya, mohon maaf lahir batin. Semoga lancar usahanya, lancar juga Ramadannya. Ini dari ratusan orang dipilih Kang Gifar sama Teh Alifa di batch pertama ini. Dan saya harapkan teman-teman yuk kita bantu lagi. Mudah-mudahan di next time kita bisa bantu lebih banyak lagi pasangan untuk bisa mewujudkan impiannya. Insya Allah siapa yang membantu orang itu tagline kami. Siapa yang bantu orang maka Allah akan bantu dia. Siapa yang memudahkan maka dia akan dimudahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah bisa hadir dalam meeting online ini, insya Allah kita hari ini akan meeting dengan kandidat bantu nikah, yaitu Teh Alifa, karena untuk Kang Gifarnya sedang tidak bisa ya gitu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ke teman-teman vendor yang sudah bisa hadir. Alhamdulillah, terima kasih juga ke teman-teman vendor yang kemarin sudah hadir dalam pertemuan dengan founder bantu nikah, yaitu Kang Setiawan. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Yufani. Saya admin belajar di saya selaku admin Bright Syari dan Bantu Nikah, dan juga saya lebih bertanggung jawab ke Bantu Nikah ini sih. Jadi biasanya kalau teman-teman berkomunikasi dengan admin Bantu Nikah itu biasanya sama saya. Suara saya terdengar jelas nggak sih? Jelas, Teh. Jelas, Teh. Oke, kita langsung sambut aja kepada Teh Alifa selaku kandidat bantu nikah. Saya persilakan untuk menyalakan videonya ya, untuk kenalan sama teman-teman vendor dan juga. Iya, Teh. Assalamualaikum kepada Teh warahmatullahi Alifa. wabarakatuh. Saya Alifa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teteh-teteh, perkenalkan nama saya Alifa Nuramdani. Alhamdulillah kemarin terpilih menjadi kandidat bantu nikah batch 1. Jazakumullah khair kepada para vendor yang di sini sudah meluangkan waktunya untuk persiapan pernikahan saya dan Gifar di hari H, yaitu tanggal 12 Juli 2020 insya Allah.
segitu mungkin Teh. Jadi Teh Alifa ngejelasin kegiatan sehari-harinya dan juga organisasi apa yang dilaksanain selama mungkin sekarang atau sebelum corona gitu. Ya, alhamdulillah saat ini saya kuliah di Universitas Islam Bandung jurusan Komunikasi Penyiaran Islam dan juga sekarang sudah menginjak semester 6, alhamdulillah, dan udah mulai nyusun untuk skripsi di semester 7 insya Allah. Dan kegiatan saya selain kuliah yaitu berjualan pakaian syar'i, terus juga mengajar dan aktif di beberapa organisasi. Nah, mengajarnya sendiri di Madrasah Ibadur Rahman, yaitu diniyah atau SD, yang dari SD sampai SMP, alhamdulillah, saya ngajar berbagai mata pelajaran PAI di sana, dan juga ngajar les privat di beberapa tempat juga, privat tahfiz dan juga tahsin Teh. Dan kalau organisasi itu paling di hari-hari libur, hari Jumat, Sabtu, dan Ahad. Yang pertama saya ikut komunitas Gerakan Ahli Sedekah, di situ komunitas tentang pergerakan dari pelajar sampai orang tua, yang gerakannya itu khasnya adalah gerakan 1 hari 1.000. Dan setiap hari Jumat kami bagi-bagi makanan maupun itu uang gitu untuk yang membutuhkan. Dan daerahnya sendiri itu di kawasan Cibiru, yang awal-awalnya Cibiru. Kalau sekarang alhamdulillah udah sampai ke seluruh Bandung. Udah ada gitu. Dan juga kalau organisasi saya juga di Kepemudian, yaitu Pemudi Persis di Balai Endah ini. Alhamdulillah saya jadi bidgar kaderisasi untuk mengkader para anak-anak untuk nggak salah pergaulannya gitu. Dan juga aktif di Pemuda Hijrah Ibadur Rahman. Dan ada beberapa organisasi juga di kampus yang saya ikuti. Lalu untuk kegiatan selanjutnya, saya juga kerap kali menjadi MC di berbagai event dan juga MC pernikahan, ya seperti itu. Itu ya paling organisasi, ngajar, kuliah, dan juga berdagang, begitu Teh. Oke, sama ini mau coba Teteh Alifa kasih tahu ke teman-teman vendor nih berapa juz hafalan Al-Qur'annya berapa juz gitu, sama yang Kang Gifarnya juga nih, karena kan Kang Gifarnya hadir ya, jadi Alifa mewakilkan untuk memberitahu ke yang lain. Alhamdulillah kalau pas kemarin daftar itu saya baru ya kalau mungkin insya Allah 4 juz gitu. Pas daftar alhamdulillah sekarang udah nambah ke 6 juz, dan Gifar waktu daftar itu 6 juz, sekarang alhamdulillah udah insya Allah memungkinkan 10 juz gitu Teh untuk hafalan. Ya, kita sambil alhamdulillah di bulan Ramadan ini semakin dimudahkan dan semoga bisa bertambah dan memungkinkan lagi hafalan tersebut. Amin. Sama Teh Alifa, boleh ngejelasin sedikit nggak tentang biodatanya dari Kang Gifar gitu? Karena kan yang lain juga belum tahu nih Kang Gifar itu siapa, identitasnya gimana. Ya, kalau saya baca dari CV Gifar yang pernah dikirimin itu, jadi saya dan Gifar sama umurnya Teh, 21 tahun. Kami juga satu kelas, satu fakultas, dan satu jurusan, satu kampus juga, qadarullah.
di Unisba itu. Dan ya Gifar teman saya tapi dulu nggak deket-deket banget gitu, jadi ya cuma sebatas teman yang qadarullah dia diam-diam gitu langsung ke orang tua gitu ya, beraninya gitu. Nah, karena aktivitas Gifar juga sama, berdagang, mengajar, dan aktif. Dia jadi ketua pemuda Persis Babakan Ciparai di Jamika. Dan Gifar juga guru tahfiz dan juga PAI sama di madrasah diniyah juga. Dan Gifar udah ngajar di SMP dan SMA juga teh di pesantren. Seperti itu. Lalu kalau sehari-hari ya gitu kita sekarang hafalan Quran, ngajar tahfiz, tahsin, sama kalau dia mungkin lebih unggul di situ. Dan sekarang ya lagi sibuk-sibuknya bulan Ramadan, lagi sibuk-sibuknya untuk jadi relawan untuk bagi-bagi sembako gitu teh. Ya, kalau aktivitas di kampus kurang lebih sama tapi ya beda organisasinya sih kalau di kampus. Gitu teh. Oke, Teh Alfa, boleh ceritain sedikit nggak nih perjalanannya sampai hitbah gitu ke teman-teman, biar teman-teman juga tahu nih, misalnya kayak pertemuan taarufnya itu berapa lama sih, terus kayak menuju hitbahnya kayak gimana gitu. Boleh ceritain sedikit aja. Kayak singkat gitu lah, nggak apa-apa. Jadi kalau kenal yang cuma jadi temen itu dari 2017 aja, dari kita masuk kampus dan satu kelas gitu. Tapi itu kayak biasa aja, bagi kita juga nggak ada yang Gifar gimana ke saya atau gimana. Nah baru di semester 3 itu dia tuh ada niat buat serius dan juga datang ke saya waktu di kelas dan boleh nggak minta izin untuk dekat. Nah, saya bilang kalau mau serius ya tinggal ke rumah orang tua gitu, ke orang tua. Lalu tapi dia mungkin proses dulu ya, minta nomor orang tua di semester 3 itu. Nah langsung datang ke rumah minta izin untuk ta'aruf sama Alifa, tapi ibu ya silahkan. Nah di situ saya masih menjawab nanti aja dulu gitu, karena kita masih semester 3. Nah, baru saya jawab itu pas kita mau masuk semester 5. Semester 5 kemarin, yaitu tahun 2019 di Syawal. Ya, insya Allah, ayo kita, bismillah, insya Allah saya siap ta'aruf. Kita tukeran CV, lalu Syawal tahun kemarin, datanglah dia bersama rombongan orang tuanya untuk silaturahmi bersama keluarga saya. Dan dan saya juga positif tentang hal itu. Maksudnya ya kalau kalian ini ya masa perkenalan dulu, tapi itu juga sambil lewat ibu, sambil lewat ayah, dan juga lewat TV itu. Nah, di bulan Zulhijjah, bulan Agustus tahun kemarin, setelah silaturahmi memutuskan pihak sana untuk menghitbah di bulan September. Saya istihoroh lagi karena itu jujur aja pilihannya ada beberapa sebenarnya gitu. Cuman saya pilih yang orang tua paling ridho dan terlihatnya orang tua paling sreg gitu. Qadarullah, orang tua bilang insya Allah Gifar adalah calon suami yang baik karena benar-benar melihat dari akhlaknya dan perjuangan dia juga untuk membuktikan cukup bisa bisa dibuat menurut orang tua tuh luar biasa gitu. Usia 21 tahun tapi udah berani dan memang membuktikan, bukan cuman omongan. Alhamdulillah saya juga qadarullah hasil istikharah insyaallah iya. Dan akhirnya waktu bulan September menerima hitbahan gitu. Dan dari September itu kita mengikhtiarkan untuk menikah gitu ya teh, dari kita usahakan gimana caranya biar
dapetin pernikahan impian hasil ikhtiar sendiri gitu. Saya sambil dagang, Givar sambil ngajar, saya juga sambil ngajar, mengumpulkan pundi-pundi tersebut untuk mencapai pernikahan impian. Ketika ada bantu nikah, seperti ini adalah jalannya, kami langsung ikutan dan benar-benar diniatkan untuk mewujudkan pernikahan impian dan juga nggak mau membebani orang tua gitu. Sebisa-bisa mungkin dari hasil diri kita gitu. Karena ketika memutuskan menikah, saya dan Givar juga sudah memutuskan jangan sampai orang tua kebingungan dan kewalahan tentang biaya. Kan kita juga punya adik-adik, Givar punya adik 2, saya punya adik 2 yang masih harus disekolahkan, dan kami juga memikirkan hal itu gitu ya. Pada akhirnya, alhamdulillah qadarullah rezekinya ada di bantu nikah ini. Seperti itu teh. Teh Ayu kayaknya di mute ya suaranya. Kedengeran. Oh iya. Alhamdulillah kita sudah berkenalan sama kandidat bantu nikah, itu Teh Alifa, dan tadi Teh Alifa sudah menjelaskan sedikit ya mengenai Kang Givar gitu, keseharian Kang Givar dan lain sebagainya gitu. Jadi kita buka tanya jawab. Yuk kita ke teman-teman vendor juga, silakan yang ingin bertanya ke buat Teh Alifa atau Kang Givar, silakan. Bertanya, udah paham semua. Dari Teh Vinka mungkin ada yang mau ditanyakan? Apa ya teh? Bingung, Masya Allah ya. Ya, Assalamualaikum Teteh, salam kenal. Aku Vinka dari vendor. Nanti vendornya dari make up sama baju dari aku. Terus apa lagi ya? Masya Allah, alhamdulillah. Cita-cita Masya Allah. Vinka. Masya Allah, alhamdulillah. Iya, kira-kira Teteh ada dream gaunnya nggak, pengen warna apa gitu atau gimana? Dream akad gitu atau resepsi? Ya, kalau akad ya pasti putih kan. Yeah. Kalau baju resepsi, terus sama make up look-nya kayak gimana? Masya Allah, nggak salah teh. Deg-degan ditanya. Impian ini di depan mata. Aduh. Makasih ya teh, jazakumullah khair. Oh, jazakumullah khair. Alhamdulillah, kalau tentang make up dan juga baju ya, saya tuh kepoin teh Vinka tuh udah lama banget. Kayaknya udah berapa kali di screenshot sampai ya gaunnya tuh. Aduh, Masya Allah banget gitu. Soalnya emang dari dulu banget gitu nikah dengan gaun yang syar'i dan juga menjuntai tapi nggak terlalu heboh gitu ya. Dan di Tasinka tuh apalagi gaun-gaun putihnya Masya Allah, alhamdulillah gitu bisa kesempatan pakai baju itu tuh kayaknya adalah suatu cita-cita yang tercapai insya Allah gitu. Nah, kalau resepsi sendiri ngelihat baju yang ada di Instagram Tasinka tuh ada tuh yang warna krem. Kalau bisa ditampilin di sini. Ada warna krem. Terus ada juga yang warna apa ya? Pokoknya yang make up-nya sama Teh Deglia. Oh iya. Beberapa kali tuh di screenshotin pokoknya tuh banyak banget.
Allah. Iya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan salah satunya bisa dipakai. Iya nih, insya Allah. Kalau make up look sih teh pengennya yang kayak flawless, ada pinky-pinky gitu aja. Meskipun sukanya nude, tapi ketika nikah tuh kayaknya lucu gitu Flawless ya? pink-pink. Iya. Iya, kayak gitu. Kalau make up. Oke. Apalagi ya? Tevinka ternyata masih Masih muda ya. ada yang lagi atau Enggak, sebenarnya aku gak muda-muda banget kok. Nggak pernah lihat wajahnya beneran. Baru lihat nih. Aduh, maaf ya, mukanya nih masih muka bantal ya. Aduh. Apalagi ya? untuk pertanyaan selanjutnya Teh Vinka bisa tanyain via private ya. Untuk selanjutnya kita lanjut ke Teh Lis make up. Ada yang ingin ditanyakan untuk Teh Alifah? Atau ada yang ingin disampaikan gitu? Lebih Halo Teh? iya teh. Teh Lis? Iya, halo. Ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan untuk Teh Alifah? Jadi mungkin ada kendala ya. Kita lanjut aja ke Teh Intan. Teh Intan, halo. Halo. Halo Teh Intan. Ya, kedengeran. Tadi kelewat ya untuk tadi perkenalan sama Teh Alifahnya. Iya. Ya, jadi mungkin ada yang ingin ditanyakan untuk Teh Alifah atau mau disampaikan gitu. Iya. Halo Teh Alifah, salam kenal. Iya teh. Tadi aku, ini kenapa ya nggak bisa ini ya? Nggak bisa muncul. Ya udah nanti aja lah ya, kita ngobrolnya lewat suara dulu ya. Iya teh. Kenapa nggak bisa muncul? Nah, kemarin tuh aku kirim ini ya, sepatu gitu. Tapi sepatunya tuh udah keterima sama Teh Alifah atau masih di kantor ini? Masih di Belum. kantornya Teh Ayu? Iya, ada di Iya. nikah. Kenapa? Untuk sepatunya masih dibantu nikah sih. Oh iya, oke. Berarti belum ada pertanyaan. Tadi aku mau nanya cukup enggak gitu. Jazakumullah khair Teh Intan. Iya, sama-sama. Berarti pertanyaannya nanti di pending ya kalau misalnya udah diterima. Iya teh. Oke. Lanjut ke Teh Hizki. Ada yang mau disampaikan atau ditanyakan ke Teh Alifah? Halo Teh Hizki. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Iya Teh Hizki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau ucapin congratulations ya buat Teh Alifah. Alhamdulillah. Terima kasih. Impiannya bisa tercapai ya, alhamdulillah. Semoga barokah. Amin. Kebetulan kalau saya kan memang kebagiannya make up ibunya Teh Alifah ya. Iya teh. Mungkin nanti bisa ditanyakan ke ibu ingin make upnya yang seperti apa gitu ya. Boleh request. Karena Iya, kan teh. orang tua juga perlu dispesialkan ya. Wah. Apalagi untuk Jadi anak
Sama. Ya mungkin selanjutnya nanti bisa lanjut di chatting DM aja ya untuk Iya, pertanyaan. Ya. Terima kasih. Dari Teh Alifa ada yang ingin disampaikan untuk teman-teman vendor bantu nikah? Sebelumnya saya ucapkan jazakumullah khairan sebesar-besarnya untuk tim vendor yang Masya Allah sekali sudah mungkin di luar sana banyak yang mau membayar teteh-teteh semua, tapi saya dengan lewat program ini alhamdulillah teteh-teteh bersedia untuk mewujudkan pernikahan impian saya. Itu sebuah kehormatan bagi saya dari vendor-vendor ini, dari mulai Teh Vinka, Teh Lis, juga Teh Hiski, Teh Intan, dan vendor-vendor yang masih banyak lagi. Semoga Allah membalas kebaikan teteh-teteh semua dengan yang berlipat-lipat ganda, dan juga semoga dimampukan segala sesuatunya. Pokoknya intinya saya nggak bisa membalas apapun. Semoga apa yang Amin. lakukan menjadi kebaikan yang lebih-lebih lagi untuk teteh-teteh semua. Terima kasih banyak teteh-teteh sudah meluangkan dan menyempatkan waktunya untuk persiapan pernikahan ini. Sama-sama. Sama-sama. Oke, kita di penghujung acara kita yaitu meeting online. Sekian meeting online kita hari ini dengan kandidat bantu nikah. Mohon maaf sekali karena Kang Givarnya nggak bisa hadir ya gitu. Saya ucapkan terima kasih ke teman-teman vendor yang sudah hadir. Semoga persiapan kita untuk pernikahan bantu nikah lancar dan dimudahkan. Amin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.